sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para mahasiswa, para dosen, akademisi, dan teman-teman pelayanan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Shalom semuanya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir dalam hidup kita saat ini. Kami STBI mengucapkan terima kasih bagi saudara sekalian yang dengan tekun dan setia mengikuti Rema edisi Revival ini yang disiapkan bagi kita semua oleh Pendeta Greg Brackett di setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Jika minggu yang lalu kita sudah belajar banyak tentang bagaimana umat Allah yang berseru kepada Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana umat Allah dipanggil untuk bertobat. Terima kasih Pendeta Greg Brackett yang dengan setia terus menolong, menguatkan kita semua melalui revival ini. Dan pastinya kami berharap melalui revival pada pagi ini kita bisa semakin dikuatkan dalam setiap langkah kehidupan kita yang kita jalani setiap hari untuk sungguh-sungguh mengerti bahwa kita sebagai umat Allah dipanggil untuk bertobat kembali kepada fokus utama kita untuk hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Seperti para mahasiswa baru yang menyelesaikan orientasi di STBI yang mengambil tema besar yaitu Staying Focused on Your Calling. Selamat menikmati revival pagi ini. Terus semangat, sehat, sukacita selalu di dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi.
Selamat siang saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini, mari kita melanjutkan pelajaran kita yang berfokuskan pada pola Tuhan untuk pemulihan dan kebangkitan rohani. Kita sudah mencapai itu tahap yang kelima di dalam pola Tuhan, yaitu pertobatan atau binasa. Sebenarnya kalau kita lihat tahap yang keempat berseru, itu sering terjadi sekaligus dengan tahap yang kelima ini, yaitu pertobatan. Kalau orang benar-benar bertobat, maka dia akan berseru kepada nama Tuhan. Jadi mari kita lihat itu di dalam pasal 3 dari Maleaki. Maleaki pasal 3 ayat 7. Kitab terakhir di dalam perjanjian lama. Mari kita buka. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, itu menyatakan tentang apa arti pertobatan itu, yaitu kita harus kembali kepada Tuhan, dan dengan demikian Tuhan akan kembali kepada kita. Kalau kita lihat dari 2 Tawari pasal 7 ayat 14, itu ayat yang terkenal. Bisakah saudara sebutkan 4 langkah yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan jika mereka sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan? Kalau kita lihat dari 2 Tawari pasal 7 ayat 14, itu berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jelas, kalau kita lihat dari bagian awal, bagian A dari pasal 7 ayat 14, orang yang kembali kepada Tuhan, dia harus merendahkan diri dulu. Lalu dia harus berdoa kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Yang ketiga, dia harus mencari wajah Tuhan. Yang keempat, dia akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu. Kalau kita melihat yang selanjutnya, sebutkan kalau dari ayat ini, kita bisa lihat, tolong sebutkan itu janji Tuhan kepada mereka yang ingin kembali kepada Tuhan. Yang jelas, ya, kalau kita berbuat itu semua yang saya sebutkan, semua langkah itu, yang pertama, kalau kita merendahkan diri, berdoa, dan kita mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Dia akan mengampuni dosa kita, dan dia akan memulihkan negeri kita. Jadi kita bisa lihat. Nah, kita harus tahu maksud dari pertobatan itu. Kalau kita lihat dari perjanjian baru, itu berasal dari bahasa Yunani, metanoia. Kalau kita lihat istilah metanoia, itu berarti kita berubah di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita lihat, kita harus kembali kepada Tuhan, tetapi juga kita harus berubah dalam pikiran, dalam hati, dan di dalam kehidupan kita. Pertobatan bukan hanya penyesalan atas dosa. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita bisa lihat setelah berbuat dosa, itu Rasul Petrus menangis keras. Dan memang dia benar-benar bertobat kembali kepada Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat Yudas Iskariot itu, setelah dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 perak uang logam itu, dia merasa menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Jadi
Kalau kita bertobat itu bukan hanya sekedar merasa menyesal. Yang ketiga, kita bisa lihat pertobatan sekedar usaha kita menghindari murka Allah. Saya kira sering terjadi di dalam KKR, orang ditantang untuk maju ke depan, atau angkat tangan, atau itu bangkit berdiri. Kalau mereka mau masuk surga dan tidak mau masuk neraka bila dipanggil Tuhan, silakan angkat tangan. Tetapi saudara-saudara, kita harus melihat pertobatan bukan sekedar menghindari murka Allah. Ya, kalau kita melihat istilah pertobatan itu mengandung arti bahwa kita harus berpaling dari dosa-dosa kita dan kita harus menuju kepada Tuhan dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Dia. Yang jelas, kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita harus membuktikan perubahan atau pertobatan tersebut melalui perbuatan baik kita. Yohanes Pembaptis di dalam pasal 3 ayat 8a bilang begini kepada orang-orang Saduki dan orang Farisi. Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita melihat juga, kalau kita bertobat, kita harus memang bukan hanya merasa menyesal, tetapi meninggalkan dosa-dosa yang sudah kita berbuat itu. Lihat di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, itu akan menolong kita mengerti apa arti pertobatan itu. Berbunyi demikian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Berarti ada dua macam pertobatan. Ada duka cita yang menuju ke maut, ya, karena orang tidak benar-benar bertobat, ya. Tetapi juga ada pertobatan yang menghasilkan dan membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Menurut ayat 10 dari 2 Korintus itu demikianlah. Berarti orang harus benar-benar kalau bertobat sesuai dengan kitab suci Injil ini, maka kita harus meninggalkan dosa kita. Dan kita perlu mengalami perubahan di dalam pikiran kita. Di dalam Kristus, kita memperoleh hidup yang baru. Dan dengan demikian kita tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan kita hidup bagi Kristus. Paulus di dalam suratnya yang dialamatkan kepada jemaat di Galatia, pasal 2 ayat 20, berbunyi demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita menarik kesimpulan dari ayat-ayat ini, hidup bagi Kristus berarti kita akan mengalami perubahan di dalam 4 hal. Nah, tolong lihat slide yang akan ditayangkan sekarang ini. Coba lihat, ada 4 macam perubahan. Ya, ada perubahan dalam pikiran, ada perubahan dalam hati, ada perubahan dalam kehendak, dan perubahan dalam perbuatan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mari kita melihat memang orang yang bertobat, memang ada perubahan di dalam pikiran. Pikiran kita harus selaras kebenaran Tuhan. Kita harus sependapat dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang dosa dan akibatnya. Apabila kita berbuat dosa,
Kita harus bersifat seperti Raja Daud yang berbunyi demikian di dalam 51 Mazmur ayat 5 sampai ayat 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara-saudara, yang jelas ada perubahan di dalam pikiran kita kalau benar-benar kita bertobat. Ya. Yang kedua, ada perubahan di dalam hati. Kita harus menyadari bahwa bila kita berbuat dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Untuk membuka jalan agar dosa bisa diampuni, Yesus telah menanggung dosa kita. Harganya mahal sekali yang sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib, dan dengan demikian dia melunasi harga dosa itu. Oleh karena itu, mestinya kita tidak menyenangi dosa-dosa tersebut, melainkan berduka cita atasnya. Sesuai dengan apa yang kita lihat dari Mazmur 51 ayat 9, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kalau kita melihat, jangan lupa bahwa keadaan hati kita sangat penting di mata Tuhan. Menurut Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar segala kehidupan. Nah, mari kita lihat perubahan yang ketiga. Ada perubahan di dalam kehendak kita apabila kita bertobat. Kita harus mengalami perubahan di dalam kemauan kita. Seharusnya kita mempunyai suatu keinginan untuk melepaskan dosa itu. Kita perlu membuang segala sesuatu yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Semuanya ini membutuhkan suatu perubahan di dalam kehendak. Dan yang terakhir, kita sangat memerlukan perubahan di dalam perbuatan kita. Memang kalau kita benar-benar bertobat, maka kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Menurut kitab suci, pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Karya Allah akan menjadi nyata di dalam hidup kita karena kita mengasihi Tuhan dan segenap hati kita. Kita hidup untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita kembali ke lihat kitab suci. Saya mau bercerita tentang Raja Yosia. Mari kita membuka kitab suci masing-masing di dalam 2 Tawari. Ya, 2 Tawari 34. Saya mau menggunakan kisah ini mengenai pemerintahan di bawah pimpinan Raja Yosia sebagai gambaran yang bisa menolong saudara dan saya mengerti apa arti pertobatan yang sebenarnya. Jadi pada waktu Yosia berumur 8 tahun, benar saudara, 8 tahun dia diangkat sebagai raja. Tetapi menurut kitab suci dalam pasal 34 dari 2 Tawari, pada waktu dia berumur 16 tahun, dia baru mencari wajah Tuhan. Dan dalam waktu itu, waktu dia berumur 16 tahun, dia baru mengenal Tuhan secara pribadi. Dan menurut kitab suci, di dalam tahun ke-18 dalam pemerintahan Yosia, dia mengalami satu pembaharuan rohani secara pribadi. Dan waktu itu dia menolong bangsa Israel
untuk mengalami satu revival yang luar biasa. Nah, mari kita lihat. Dan waktu itu ketika ada petugas-petugas yang diutus oleh Raja Yosia itu untuk membersihkan dan memperbaiki bait suci. Waktu mereka sedang membersihkan bait suci, mereka menemui sebuah kitab suci yang mungkin diletakkan di dalam satu lemari yang dikunci, dan itu sudah lama tidak bacakan atau tidak pernah dipelajari, sehingga sesuai dengan mungkin kitab-kitab suci di rumah banyak orang Kristen pada zaman kini, itu yang di atasnya kitab suci banyak debu yang di atasnya, sehingga itu buktinya bahwa sudah lama tidak pernah dibaca atau tidak pernah dipelajari. Tapi waktu itu kitab suci diambil oleh petugas itu, dibawa ke Raja Yosia. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosia itu? Dia suruh seorang petugas membacakannya. Dan waktu itu dibacakan, dia baru menyadari, Raja Yosia sendiri sudah menyadari bahwa dia dan bangsa Israel sudah berbuat dosa. Dia diinsafkan akan dosanya, dan dia sudah itu menyadari bahwa mereka itu orang yang paling berbuat dosa. Sehingga waktu dibacakan firman Tuhan itu, dia menggoyahkan pakaiannya sebagai tanda luar bahwa itu mereka sudah berbuat dosa. Ya, nah saudara-saudara, menurut saya itu kitab suci yang dibacakan itu dari kitab Ulangan pasal 28. Nanti saudara bisa mencari Ulangan 28. Coba lihat, itu yang disebutkan di dalam kitab itu pasal 28 dari Ulangan. Ada berkat-berkat yang dijanjikan kepada umat Israel apabila mereka menaati firman Tuhan. Tetapi ada banyak kutuk-kutuk yang akan mereka terima, ya, sebagai akibat dari dosa mereka. Itu lebih banyak kutuk yang disebutkan di dalam 28 Ulangan daripada berkat-berkat. Sehingga waktu dibacakan pasal 28 dari Ulangan itu, Yosia menyadari, dia baru menyadari bahwa bangsa itu melanggar peraturan Allah, dan mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka, dan mereka sedang didisiplin. Masih ingat di dalam urutan tahap-tahap dalam pola Tuhan itu, setelah mereka didisiplin karena mereka menyimpang dan mereka baru disadari tentang dosa itu, mereka menyadari, mereka berseru kepada nama Tuhan, dan mereka sudah sampai persimpangan itu. Apakah mereka mau bertobat atau apakah mereka akan binasa? Nah, saudara-saudara, setelah dia membacakan firman Tuhan itu Raja Yosia itu suruh petugas-petugas lagi, ya. Mereka disuruh untuk mencari seorang nabi yang bisa meyakinkan itu raja itu tentang bacaan firman Tuhan itu. Nah, akhirnya mereka menemui seorang nabia yang bernama Bu Hulda. Dan Hulda itu seorang nabia berfirman kepada Raja Yosia itu, dan dia meyakinkan tentang akibat dosa itu yang akan dijatuhkan ke atas bangsa Israel. Karena mereka melanggar peraturan Allah, karena mereka sudah berbuat dosa itu, memang murka Allah sudah timbul atas bangsa Israel itu. Coba lihat dari 2 Tawari pasal 34 ayat 24. Berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas
penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Kitab apa itu? Ya, Ulangan pasal 28 itu. Dan memang sesuai dengan firman Tuhan itu, karena mereka berbuat dosa, itu Tuhan akan mendatangkan malapetaka, akan mendatangkan bencana alam ke atas itu penduduknya yang berbuat dosa itu. Ya, nah itu sesuai dengan apa yang dia bacakan dalam firman Tuhan. Dan coba lihat ayat selanjutnya, ayat 25 dari pasal 34. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Saudara-saudara, Tuhan itu suci dan Tuhan itu adil. Dia tidak bisa membiarkan dosa. Dan kalau umatnya berbuat dosa, pasti apa? Masih ingat? Masih ingat itu tahap ketiga di dalam pola Tuhan itu? Tuhan akan mendisiplin umatnya karena dia mengasihi mereka. Dia mengarahkan tindakan disiplin terhadap bangsa Israel supaya mereka bisa bertobat. Tapi yang paling menarik, saudara-saudara, setelah dia berfirman demikian, dan Nabiya itu, seorang perempuan, orang wanita itu, yang menyampaikan firman Tuhan. Coba lihat apa yang dia tambahkan di dalam firman Tuhan ini. Coba lihat 2 Tawari, ini penting sekali. 2 Tawari pasal 34 ayat 27. Ayat 27 berbunyi demikian. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun akan dan aku telah mendengarnya, demikianlah firman. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, ingatlah apa yang dilakukan oleh Raja Yosia itu. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang sudah mengalami revival secara pribadi dalam hatinya. Dan dia sangat merindukan supaya Tuhan bisa mengaruniakan satu pembaharuan untuk seluruh bangsa. Sehingga dia menggoyahkan pakaiannya. Dia merendahkan diri. Ya, coba lihat. 2 kali di dalam ayat 27 itu, 2 kali kita bisa melihat bahwa Raja Yosia merendahkan diri. Masih ingat formula atau masih ingat resep di dalam pembaharuan rohani? Kalau umat Tuhan akan merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan apa? Dia akan mendengar dari surga, dia akan mengampuni dosa kita, dan dia akan memulihkan negeri itu. 2 kali kita bisa lihat bahwa dia merendahkan diri. Terlihat di dalam ayat 27 itu. Sebenarnya itu langkah yang pertama di dalam itu bertobat. Ya, kita harus bertobat dulu. Kalau bertobat, ya, maaf, kita harus merendahkan diri dulu. Itu langkah yang pertama di dalam pertobatan. Karena kalau kita benar-benar merendahkan diri, maka kita akan berdoa kepada Tuhan. Kalau belum merendahkan diri, orang sombong itu jarang berdoa. Karena mereka itu terlalu mengandalkan kepada kemampuan mereka sendiri. Tetapi kalau kita merendahkan diri untuk berdoa, wajar. Ya,
Itu gampang untuk berdoa, berseru kepada nama Tuhan. Dan untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ya, untuk orang yang sudah merendahkan diri, itu gampang. Ya, bisa. Dan untuk mencari wajah Tuhan, gampang. Ya, apabila kita merendahkan diri. Itu sebabnya 2 kali kita bisa lihat itu di dalam ayat 27. Nah, coba lihat hasilnya dari revival itu atau pembaharuan yang Tuhan berikan kepada seluruh bangsa Israel. Ayat 28 berbunyi demikian. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja Yosia itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak menutup matanya. Dia masih memperhitungkan dosa mereka. Karena setelah mati Raja Yosia itu, umat Israel menyimpang lagi sesuai dengan siklus yang terlihat di dalam pola Tuhan itu. Itu umat Allah cenderung menyimpang dari jalur Tuhan. Tetapi yang perlu saudara dan saya lihat, karena ada seorang raja yang takut akan dia, mencari wajah Tuhan, dan masih ingat langkah yang pertama, merendahkan diri. Merendahkan diri. Oleh karena itu dia itu berdoa, dan dia mencari wajah Tuhan, dan dia siap bertobat sungguh-sungguh. Sehingga dia menahan murka Allah sehingga selama satu generasi murka Allah tidak dijatuhkan ke atas bangsa Israel. Khususnya kerajaan selatan itu, Yehuda. Mari kita memikirkan beberapa hal yang perlu kita pikirkan dengan mendengar firman Tuhan ini mengenai pertobatan. Yang pertama-tama kita perlu mendoakan gereja saudara secara pribadi. Apakah saudara sebagai pemimpin sudah bertobat dari segala dosa saudara? Apakah anggota-anggota gereja sudah mengintrospeksikan diri sehingga kalau itu bertobat sungguh-sungguh memang ada perubahan di dalam hati, ada perubahan di dalam sikap, ada perubahan di dalam perbuatan, dan ada perubahan di dalam kemauan kita. Kalau kita lihat, mari kita mohon kiranya gereja saudara akan memenuhi persyaratan untuk mengalami suatu pembaharuan rohani dan kebangkitan rohani. Dan mari kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja saudara, supaya mereka bisa mengalami satu perubahan besar di dalam kehidupan mereka, karena mereka sudah berdoa dan sudah bertobat. Mari kita tundukkan kepala, saya akan memimpin doa. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menggerakkan hati para pemimpin, para gembala sidang, para diakon di gereja-gereja baptis maupun gereja Injili yang lain. Kami berdoa dengan demikian mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka bisa berbalik dari dosa-dosa mereka menuju kepada Tuhan Yesus dan mengalami satu pembaharuan rohani yang luar biasa. Sama seperti yang dialami oleh Raja Yosia ketika dia mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan dia disadarkan akan dosa itu, dan kesadaran dosa itu meliputi pikiran dan hatinya sehingga dia mau berbalik kepada Tuhan dan membimbing umat Israel waktu itu untuk kembali kepada Tuhan, bertobat dari segala dosa mereka dan merendahkan diri. Dan dengan demikian mereka bisa mengalami satu pembaharuan rohani secara luar biasa. Kami mohon Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin gereja, kami berdoa untuk semua gereja di Indonesia sehingga mereka bisa diperbarui, dan dengan demikian
mereka bisa bangkit dari kesuaman mereka dan mengalami pembaharuan rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan akan mengabulkan doa kami sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa besok hari satu lagi jam 10.